Di sini kelompok kami melakukan analisis dengan judul pengujian hipotesis efektivitas pembelajaran online pada mahasiswa Fasilkom UNED. Ya, kemudian kami akan menerangkan hasil yang kami buat. Pembelajaran yang dilakukan secara online saat ini, tingkat pemahaman mahasiswa menjadi sebuah indikator utama dalam pengukuran apakah pembelajaran dengan online seperti saat ini memiliki dampak yang baik bagi mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer di Universitas Jember. Menggunakan distribusi frekuensi sebagai metode yang digunakan. Pengumpulan data dilakukan dan menyebarkan kuesioner melalui Google Form kepada mahasiswa dengan terkumpul 71 responden. Kemudian peneliti melakukan analisis dan perhitungan data menggunakan Microsoft Excel. Next. Yang berikutnya pendahuluan. Pandemi COVID-19 di seluruh dunia, khususnya di Indonesia pada tahun 2020, berdampak pada banyak sektor, termasuk sektor pendidikan. Sehingga Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia melarang perguruan tinggi untuk melakukan kegiatan perkuliahan secara luring. Menurut Sadikin pada tahun 2020. Meskipun demikian, penutupan perguruan tinggi tidak menghentikan proses pembelajaran. Menutup kampus bukan berarti mengurangi pendidikan. Menutup perkuliahan bukan berarti mengabaikan masa depan negara, tetapi merupakan hal yang penting bagi semua orang agar pandemi COVID-19 akan berakhir. Dan setelah pandemi, kehidupan sehari-hari dan sekolah dapat kembali normal, karena kegiatan pendidikan itu penting. Ucap Titi Ruhati, tahun 2020. Oke, untuk lanjutan dari pendahuluan, dengan sistem pembelajaran online, mahasiswa diharapkan dapat menimba ilmu dan belajar lebih baik tanpa harus ke kampus. Sistem pembelajaran jarak jauh merupakan solusi untuk mengatasi kesulitan mengajari luring. Namun, penerapan pembelajaran jarak jauh selama pandemi COVID-19 menimbulkan beberapa masalah. Di masa pandemi ini, proses pembelajaran terus berlangsung dalam jaringan internet. Nah, sistem pendidikan yang sangat berkembang ini memberikan dampak yang sangat besar bagi dunia pendidikan. Ini akan menjawab apakah penggunaan teknologi dapat menggantikan peran guru jika guru tidak dapat digantikan oleh teknologi canggih. Selain itu, kesulitan dalam memahami mata pelajaran disebabkan oleh adanya gangguan dalam penyampaian informasi dari guru kepada siswa dan dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah penggunaan media pembelajaran. Nah, media pembelajaran yang menarik dan menghibur dapat menghilangkan kebosanan dalam belajar. Selain itu, masih banyak dosen yang hanya meminta mahasiswa untuk mengirimkan tugas, misalnya melalui email. Nah, sebagian besar tugas seperti ini hanyalah formalitas yang terdiri dari meruntuhkan tanggung jawab mengajar. Meskipun guru memiliki peran dalam mengevaluasi materi yang dikerjakan oleh mahasiswa, pengerjaan tugas ini untuk mahasiswa harus benar-benar akurat untuk mengukur sejauh mana siswa memahami bahan ajar yang disajikan oleh dosen. Nah, dosen juga harus dapat mengatur dan memilih model dan media pembelajaran yang tepat untuk mengatasi kebosanan. Melihat berbagai fakta tersebut di atas, kami melakukan penelitian untuk melihat sejauh mana efektivitas pembelajaran online selama pandemi COVID-19 bagi mahasiswa Fasilkom Universitas Jember. Nah, sini kita masuk ke metode penelitian. Nah, sini pada penelitian ini yang kami kerjakan ya, kami menggunakan metode pengujian dengan hipotesis rata-rata dengan data yang didapat dari pengisian kuesioner melalui Google Form dengan judul Analisis Efisiensi Pembelajaran Secara Daring Mahasiswa Fasilkom UNED yang telah disebar sejak 10 Juni 2022 hingga 20 Juni 2022. Nah, kuesioner yang dibagikan mendapatkan responden sebanyak 71 mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer Universitas Jember. Di analisis pertama ini, data ini kami mencari tiga ya, dan juga beberapa cara untuk kemudian. Nah, yang pertama dari tiga ini seperti min, media, dan modus. Nah, misalnya dengan rumus sebagai berikut ya. Kemudian di sini saya akan menerangkan mengenai hasil dan pembahasan di mana dari 71 data yang telah kelompok kami kumpulkan, kemudian kami melakukan pembuatan tabel distribusi frekuensi data tunggal terhadap kuesioner yang telah dibagikan, di mana kami memberikan nota 1 sampai 10 terhadap nilai yang telah kami buat. Kemudian
frekuensi yang didapat dari kuesioner tersebut yaitu nilai 1 dengan 3 frekuensi, nilai 2 dengan 1 frekuensi, nilai 3 dengan 2 frekuensi, nilai 4 5 frekuensi, nilai 5 9 frekuensi, nilai 6 10 frekuensi, nilai 7 25 frekuensi, nilai 8 13 frekuensi, nilai 9 1 frekuensi, dan nilai 10 2 frekuensi. Dengan jumlah frekuensinya yaitu 71. Kemudian kami menghitung frekuensi dikali nilai sebagai berikut, di mana totalnya adalah 444. Kemudian kami mencari XI, yaitu nilai, kemudian dikurangi U, di mana jumlahnya di sini kami tidak menulisnya. Kemudian ada XI min U kuadrat, yang merupakan hasil dari kuadrat dari XI min U pada tabel sebelumnya. Kemudian pada 3.2 kami melakukan analisis mengenai pengumpulan data berdasarkan jam belajar efektif dalam pembelajaran online. Dari 71 data yang kami dapatkan, kami juga mengambil data efektivitas waktu pembelajaran online mahasiswa Fasilkom yang dibagi menjadi 4 waktu, yaitu pagi hari, siang hari, sore hari, malam hari, di mana kami mendapatkan data sebagai berikut. Pagi hari dengan 40 frekuensi, siang hari 4 frekuensi, sore hari 5 frekuensi, dan malam hari 22 frekuensi. Kemudian berdasarkan data di atas, mahasiswa lebih dapat diberi kesimpulan bahwa mahasiswa lebih mudah dalam memahami pembelajaran ketika pembelajaran dilakukan pada pagi hari dan pada siang hari. Dan pada siang hari mahasiswa lebih sulit dalam memahami materi yang diberikan. Berikutnya adalah analisis data. Yang pertama yaitu efektivitas pembelajaran online. Berdasarkan data di atas, kami membuat diagram batang dan melihat adanya perbedaan tingkat pemahaman materi yang diterima oleh mahasiswa, di mana kami mendapatkan rata-rata pemahaman pembelajaran online itu sebesar 6,25 atau sebesar 62,5%. Kemudian nomor 2 yaitu distribusi pemahaman mahasiswa dalam pembelajaran online. Di data sebelumnya, kami juga membuat distribusi probabilitas pemahaman mahasiswa Fasilkom dengan distribusi binomial sebagai berikut. Agak geser ke atas. Kami juga membuat, kemudian dari tabel binomial, kami juga membuat diagramnya seperti berikut. Kemudian dari data-data di atas, kami mencari jurnal mengapa tingkat pemahaman pembelajaran mahasiswa secara online itu tidak terlalu tinggi, dan menurut Iza ada beberapa faktor yang mempengaruhi hal tersebut. Misalnya mahasiswa mengalami kendala jaringan yang tidak stabil saat kelas online yang menyebabkan mereka merasa tidak nyaman dalam memahami materi yang dijelaskan. Selain itu, terdapat faktor lain yang mempengaruhi pemahaman mahasiswa, yaitu tidak semua mahasiswa memiliki device yang mumpuni karena keterbatasan ekonomi. Hal tersebut tentunya menjadi beban dan pikiran bagi mahasiswa. Kemudian 3.4 yaitu pengujian hipotesis. Untuk uji hipotesis, kami menggunakan pengujian hipotesis rata-rata untuk mengetahui efektivitas pembelajaran online pada mahasiswa Fasilkom Jember. Uji hipotesis ini kami ujikan dengan nilai keefektifan yang didapat oleh Arham Asri pada penelitiannya dengan nilai keefektifan pembelajaran online pada mahasiswa yaitu sebesar 71,25%. Uji hipotesis tersebut kami rumuskan sebagai berikut, yaitu H0 dengan Z0 lebih dari ZA melawan H1 Z0 kurang dari sama dengan ZA dengan N sebanyak 71 mahasiswa. Dengan H0 yaitu pembelajaran online, apabila H0 diterima maka pembelajaran online Fasilkom itu efektif, dan H1 pembelajaran online Fasilkom itu tidak efektif. Kemudian menggunakan data pada halaman sebelumnya, didapat nilai standar deviasi yaitu sebesar 1,114. Nilai standar deviasi tersebut kemudian kami gunakan untuk menguji hipotesis dengan alfa sebesar 5% yang dirumuskan sebagai berikut. Kemudian selanjutnya kami mendapat Z0 yaitu sebesar 6,588. Dikarenakan nilai Z0 lebih dari ZA, maka hipotesis H0 ditolak, yang artinya hipotesis bahwa pembelajaran online efektif pada mahasiswa adalah salah terhadap mahasiswa Fasilkom. Yang selanjutnya adalah kesimpulan. Jadi, berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat diambil kesimpulan bahwa distribusi frekuensi dan distribusi binomial dapat digunakan untuk melihat pemahaman materi mahasiswa Fasilkom dalam pembelajaran secara online. Kemudian, dalam hasil pengujian hipotesis yang telah dilakukan, dapat dilihat bahwa efektivitas perkuliahan secara daring bagi mahasiswa Fasilkom itu dinilai tidak efektif. Lalu yang selanjutnya saran. Maka dari itu, kami memberi saran kepada para pengajar yang ingin menggunakan pembelajaran secara daring untuk lebih mempertimbangkan kondisi mahasiswanya sehingga nantinya pembelajaran secara daring dapat terlaksana dengan efektif.